Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 11 kelas A angkatan 2019 akan menjelaskan tentang materi distribusi Bose-Einstein atau statistik Bose-Einstein. Sebelum menuju ke materi, perkenalkan member dari grup 11 ada Dimas Sudafatul Akhir dengan NIM K2319020 dan saya Dia Wahyu Oktaviana dengan NIM K2319021. Pada materi ini kami akan membahas pengertian dari distribusi Bose-Einstein, lalu menjelaskan ciri-ciri dari distribusi Bose-Einstein, menjelaskan dan menuliskan fungsi distribusi Bose-Einstein, lalu juga menjelaskan tentang aplikasi distribusi Bose-Einstein. Yang pertama yaitu pengertian distribusi Bose-Einstein. Distribusi Bose-Einstein atau biasa disingkat BE merupakan distribusi yang digunakan untuk menjelaskan perilaku partikel yang tidak dapat dibedakan baik dari segi ukuran, massa, dan sebagainya. Partikel yang memiliki ciri khas ini disebut sebagai partikel boson. Boson merupakan sistem yang memiliki spin kelipatan bulat 0, 1, 2, dan seterusnya dari H/2π, di mana H merupakan konstanta Planck. Sistem ini tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli, sehingga satu tingkat energi dapat ditempati oleh partikel dalam jumlah berapapun. Salah satu contoh dari partikel boson ini adalah foton. Lalu berikutnya ada syarat berlakunya distribusi Bose-Einstein atau ciri-ciri distribusi Bose-Einstein. Yang pertama adalah berlaku untuk partikel-partikel boson. Partikel boson merupakan semua partikel yang memiliki fungsi gelombang simetrik, bisa foton, fonon, He, dan lain-lain. Lalu untuk syarat kedua yaitu partikel identik tidak dapat dibedakan. Untuk syarat ketiga, statistik kuantum, di mana artinya hukum-hukum kuantum berlaku pada statistik Bose-Einstein ini. Dan keempat, tidak berlaku asas Pauli. Tidak ada pembatasan jumlah partikel yang dapat menempati suatu status. Berikutnya merupakan bentuk fungsi dari distribusi Einstein. Fungsi dari distribusi Einstein ini adalah FBE sama dengan GI eksponen pangkat alfa eksponen beta EI min 1. Dikarenakan beta dapat diuraikan menjadi minus 1 per KT, maka persamaannya dapat ditulis kembali menjadi FBE sama dengan GI per A eksponen E per KT minus 1, di mana E merupakan energi yang dibawa oleh tiap foton, K atau KB adalah konstanta Boltzmann, T merupakan suhu, dan GI merupakan banyaknya keadaan pada kondisi tertentu. Pada distribusi Bose-Einstein ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bisa diketahui pada fungsi sebelumnya, A tidak bergantung pada T atau ketergantungannya pada T itu sangat rendah, sangat lemah, sehingga suku dari eksponensial atau E pangkat E per KT menjadi dominan. Lalu yang kedua, pada suhu rendah dengan limit T rendah, lalu kita menganggap bahwa A sama dengan 1, maka faktor eksponensial menjadi besar untuk E yang besar. Sehingga FBE atau fungsi Bose-Einstein mendekati 0 untuk keadaan energi yang besar. Lalu yang ketiga, satu-satunya tingkat energi yang memiliki peluang besar untuk ditempati adalah keadaan yang memiliki energi sama dengan 0 atau E mendekati 0 karena faktor eksponensial mendekati 1. Sehingga penyebut F menjadi sangat kecil, dan dengan demikian FBE atau fungsi Bose-Einstein mendekati tak hingga. Jadi bila T kecil, semua partikel dalam sistem akan berebut untuk menempati keadaan energi yang paling rendah.
Efek ini dikenal sebagai efek pengembunan atau condensation. Lalu yang keempat, kita perhatikan pada gambar. Gambar tersebut merupakan gambar fungsi distribusi Bose-Einstein sebagai fungsi dari energi E. Untuk nilai E yang besar, fungsi distribusi Bose-Einstein ini menuju 0. Lalu apabila E lebih dari KT, probabilitas populasi menjadi sangat kecil sekali. Lalu pada distribusi Bose-Einstein atau EBE menuju tak berhingga, bila E menuju 0, ini yang dinamakan efek pengembunan atau condensation, bila mana semua partikel boson berebut menempati keadaan kuantum yang terendah. Selanjutnya adalah aplikasi statistik Bose-Einstein. Statistik Bose-Einstein diterapkan pada assembly boson, yaitu pada partikel kuantum dengan spin yang merupakan kelipatan bilangan bulat dari H. Contoh boson adalah foton, fonon, dan atom helium. Berikut ini adalah beberapa aplikasi dari statistik Bose-Einstein. Yang pertama ada pada radiasi benda hitam, yang kedua pada kapasitas kalor kristal, dan yang ketiga pada kondensasi Bose-Einstein. Pertama ada radiasi benda hitam. Radiasi elektromagnetik yang berada dalam suatu ruang tertutup bertemperatur tetap dapat dipertimbangkan sebagai suatu sistem foton-foton dengan berbagai nilai energi. Dan karena foton-foton memiliki momentum angular integral dalam satuan H/2P, maka mereka akan secara alami berkelakuan sebagai boson dan dapat diasumsikan bahwa suatu gas foton akan memiliki distribusi energi yang diberikan oleh statistik Bose-Einstein. Melalui distribusi Bose-Einstein di mana energinya Hv sama dengan Hc per lambda dan persamaan sebelumnya A sama dengan 1, sehingga diperoleh Ns sama dengan Gs per eksponensial pangkat Hv per Kt min 1. Atau sama dengan Gs eksponensial pangkat Hc per, mohon maaf ini ada typo, harusnya Hc per lambda Kt min 1. Jumlah foton dalam rentang panjang gelombang antara lambda dan lambda plus d lambda adalah n lambda d lambda sama dengan 8pi per lambda pangkat 4 d lambda dikali 1 per eksponen pangkat Hc per, ini ada lambda, harusnya Hc per lambda Kt. Di mana dalam persamaan tadi C merupakan kecepatan cahaya, sehingga distribusi spektral dari energi pada gas foton dapat didefinisikan dalam bentuk E lambda. Energi radiasi dalam rentang panjang gelombang antara lambda dan lambda plus d lambda dapat dituliskan sebagai berikut. E lambda d lambda sama dengan n lambda dikali Hv. Dengan mensubstitusikan nilai n lambda d lambda dari persamaan tadi, diperoleh nilai radiasi dalam rentang panjang gelombang antara lambda dan lambda plus d lambda adalah E lambda d lambda sama dengan 8pi Hc per lambda pangkat 5 eksponensial pangkat Hc per lambda Kt min 1 d lambda. Ekspresi dalam persamaan di atas dikenal sebagai hukum radiasi Planck untuk distribusi spektral dari energi radiasi dalam satu lingkungan tertutup bertemperatur konstan. Aplikasi statistik Bose-Einstein pada radiasi benda hitam ini juga mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama menentukan hukum pergeseran Wien. Hukum ini menjelaskan hubungan antara suhu benda dengan gelombang dan intensitas maksimum yang dipancarkan benda tersebut. Jadi makin tinggi suhu benda, maka semakin pendek gelombang yang dipancarkan benda tersebut. Lalu berikutnya ada persamaan Stefan-Boltzmann, di mana sebuah benda hitam memancarkan gelombang elektromagnetik pada semua jangkauan frekuensi dari 0 sampai tak hingga. Hanya intensitas gelombang yang dipancarkan berbeda-beda. Jadi ketika panjang gelombang menuju 0, maka intensitas yang dipancarkan juga menuju 0. Begitu sebaliknya, jika ketika panjang gelombang menuju tak hingga, maka intensitas yang dipancarkan juga menuju tak hingga.
Berikutnya ada kapasitas skalor kristal. Dalam kristal, atom-atom bervibrasi. Jika diselesaikan dengan mekanika kuantum, maka energi vibrasi atom-atom dalam kristal terkuantisasi. Kuantisasi getaran atom tersebut disebut fonon. Nah, energi fonon dapat dituliskan sebagai berikut. En sama dengan N plus setengah dikali H omega. Karena jumlah fonon tidak konstan, maka fungsi distribusi untuk fonon diperoleh dengan mengambil alfa sama dengan 0. Fungsi distribusi tersebut persis sama dengan fungsi distribusi foton dan diperoleh persamaan kapasitas skalor kristal sebagai berikut. CV sama dengan H kuadrat per KT kuadrat sigma P integral GP omega eksponen kali H omega per KT per eksponen dikali H omega per KT min 1 dikuadratkan lalu dikalikan dengan omega kuadrat D omega. Lalu untuk kapasitas skalor kristal model Einstein. Untuk mencari kapasitas skalor kristal, Einstein mengusulkan model bahwa semua fonon berosilasi dengan frekuensi karakteristik yang sama pada omega 0. Dengan asumsi ini maka dapat ditulis GP omega sama dengan N sigma dikalikan dengan omega dikurangi omega 0. Untuk kristal 3 dimensi terdapat 3 arah polarisasi fonon yang mungkin yaitu arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dengan menganggap bahwa 3 polarisasi tersebut memberikan sumbangan energi yang sama besar, maka kapasitas skalor total menjadi 3 kali lipat dari kapasitas skalor sebelumnya. Sehingga diperoleh persamaan kapasitas skalornya sebagai berikut. Dan diperoleh hasil akhirnya adalah 3NR. Nah, Na merupakan bilangan Avogadro, N merupakan jumlah mol, dan R sama dengan NaK atau konstanta gas umum. Hasil ini persis sama dengan teori klasik dari Dulong-Petit bahwa kapasitas skalor per satuan mol semua padatan adalah konstan, yaitu sebesar 3R. Model Einstein dapat menjelaskan dengan baik ketergantungan kapasitas panas terhadap suhu. Sesuai dengan pengamatan eksperimen bahwa pada suhu menuju 0, kapasitas panas juga menuju 0, dan pada suhu sangat tinggi, kapasitas panas menuju nilai yang diramalkan oleh Dulong-Petit. Akan tetapi masih ada sedikit penyimpangan antara data eksperimen dengan ramalan Einstein. Jadi pada suhu yang menuju 0, hasil eksperimen memperlihatkan bahwa kapasitas panas berubah sebagai fungsi kubik atau fungsi pangkat 3 dari suhu, bukan seperti pada persamaan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu penyempurnaan pada model Einstein untuk mendapat hasil yang persis sama dengan eksperimen. Lalu berikutnya ada kapasitas skalor kristal pada model Debye. Salah satu masalah yang muncul dalam model Einstein adalah asumsi bahwa semua fonon bervibrasi dengan frekuensi yang sama. Asumsi ini digunakan semata-mata karena kemudahan mendapatkan solusi. Oleh karena itu, hasil yang lebih tepat diharapkan muncul jika dianggap frekuensi fonon tidak seragam. Asumsi ini digunakan oleh Debye untuk membangun teori kapasitas panas yang lebih teliti. Dalam membangun model kapasitas panas, Debye mengambil asumsi sebagai berikut. Yang pertama ada frekuensi getaran Kisi memenuhi persamaan dispersi, yaitu omega sama dengan Vg kali K. Lalu yang kedua ada sebuah frekuensi maksimum omega m atau omega max yang boleh dimiliki fonon dalam kristal sehingga tidak ada fonon yang memiliki frekuensi di atas omega maksimum. Model Debye menghasilkan persamaan kapasitas kalor kristal sebagai berikut dengan hasil akhir sama dengan 3NK yang juga sama persis seperti ramalan Dulong-Petit. Jadi ramalan Debye tentang kebergantungan kapasitas kalor pada pangkat 3 suhu sangat sesuai dengan hasil pengamatan. Teori Debye dan Einstein hanya berbeda pada suhu rendah, namun pada saat
pada suhu yang lebih tinggi, kedua teori tersebut memprediksi hasil yang sangat mirip, dan pada suhu yang sangat tinggi, kedua teori ini memberikan prediksi yang persis sama dengan hukum menurut Dulong-Pettit. Lalu berikutnya ada kondensasi Bose-Einstein. Kondensasi Bose-Einstein atau KBE adalah suatu wujud zat yang berupa gas encer atau dilute dari partikel-partikel boson yang saling berinteraksi dan terkungkung oleh suatu potensial eksternal dan didinginkan sampai suhu yang mendekati 0 derajat mutlak atau 0 Kelvin, atau dapat ditulis sekitar 273,15 derajat Celcius. Dalam keadaan suhu ekstrim ini, sebagian besar partikel-partikel boson akan menempati keadaan kuantum yang paling rendah sesuai dengan potensial eksternalnya. Sedemikian sehingga efek-efek kuantum teramati pada skala makroskopis. Kondensasi Bose-Einstein ini hanya dapat dijumpai untuk partikel-partikel boson, yakni partikel yang memenuhi statistik Bose-Einstein, tetapi tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Kondensasi Bose-Einstein merupakan suatu distribusi statistik dari partikel boson yang sama dan tidak dapat dibedakan dengan tingkat-tingkat energi yang berbeda dalam keadaan keseimbangan thermal. Kondensasi Bose-Einstein dapat diilustrasikan dengan perhitungan peluang sederhana. Berikut ada referensi yang kami gunakan, yaitu dari web yang ditulis oleh Muhammad Nur Fariski pada 2018. Kami akses pada tanggal 20 Maret 2022. Lalu ada buku dari Mikrajudin Abdullah tahun 2007 dengan judul Pengantar Fisika Statistik untuk Mahasiswa. Lalu ada makalah yang ditulis oleh Khairul Anam pada 2010 dengan link berikut, diakses pada 20 Maret 2022. Lalu yang terakhir ada paper berjudul Aplikasi Statistik Bose-Einstein yang ditulis oleh Arini Rosasinesis dan kawan-kawan, diakses pada tanggal 8 April 2022. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.